Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anak PKI, kami berhasil menjadi anggota legislatif di seluruh Indonesia 200 orang. Sekali lagi, komunis itu berhak nggak hidup di Indonesia? Kalau begitu, mau diapain tuh komunis? Kalian benci sama kami, silakan. Tapi APBD, APBN kalian siapa yang buat? Kami yang buat. Kalian boleh benci dengan kami, tapi kami yang punya aturan. Lawan atau diamin? Lawan atau diamin? Lawan atau diamin? Kami yang punya peranan. Kalian boleh jadi polisi, kalian boleh jadi tentara, tapi yang membuat perangkat hukumnya siapa? Kami. Dia akan datang lagi. Takutkah orang beriman? Alah, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, maka Allah menolong hati mereka. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Masa pengunjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP di depan komplek gedung MPR DPR membakar bendera Palu Arit yang identik dengan simbol komunisme. Pembakaran bendera partai itu merupakan simbol penolakan massa terhadap kebangkitan ideologi komunis. Mereka mensinyalir komunisme diakomodir dalam RUU HIP yang dirancang DPR. Ustadz Abdus Somad atau UAS pun meminta umat beragama di Indonesia untuk menolak RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP karena RUU HIP hanya menurunkan derajat Pancasila menjadi undang-undang saja. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Berdayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Yang sudah mengalami masa-masa sulit itu, Ustadz mungkin belum lahir lagi pada zaman itu, Pak Ustadz. Bagaimana mereka melemparkan botol di tengah Ustadz yang sedang ceramah. Bagaimana mereka menculik Ustadz malam-malam, hilang diam-diam. Hilang, tak nampak. Kemana? Rupanya sudah mereka potong-potong, mereka culik, mereka habis. Ini makar bukan? Datang dari Kalau kita mengganti merubah Pancasila, itu makar atau enggak? Teroris atau bukan? Kudunya mereka itulah yang ingin merubah ideologi daripada Pancasila. Harusnya mereka yang ditangkap. Mereka teroris sesungguhnya. Tahu saya itu isinya preman, Pak. Oh Ustaz, ketika PKI dulu mengamuk, bangkit umat Islam, bangkit umat Islam. Itu awalnya adalah para pecinta NKRI, pecinta Pancasila, anak-anak muda yang bangkit, teriakan mereka Allahu Akbar. Bahwa ada kesalahan di tengah perjalanan, apapun bisa terjadi. Ini ungkapan orang tua-tua dulu yang pernah mengalami peristiwa yang luar biasa. Sampai berbulan-bulan kami tak makan udang, tak makan kepiting, Pak Ustaz. Ratusan massa dari sejumlah ormas Islam menggelar aksi unjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Mulai mendatangi kawasan depan gedung MPR DPR Jakarta. Massa dari FPICS ini tiba dan berkerumun meski sudah ada imbauan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing pencegah virus corona. Massa mulai memadati depan gedung MPR atau DPR sekitar pukul 11.15 WIB. Setidaknya 3 bus berplat B mengangkut sejumlah massa yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu dan remaja itu. Massa yang mulai berdatangan tersebut kemudian langsung berkerumun tak jauh dari pintu atau gerbang utama gedung MPR DPR tanpa menerapkan physical distancing. Pembakaran bendera PKI oleh massa aksi juga diiringi yel-yel turunkan Presiden Joko Widodo. Mereka menilai Jokowi memiliki andil terhadap kebangkitan PKI yang dimasukkan dalam pembahasan RUU HIP. Massa aksi menggelar unjuk rasa di depan gedung MPR Jakarta pada hari Rabu 24 Juni 2020. Mereka demo menolak RUU HIP. Massa menduga RUU tersebut mengakomodir kebangkitan PKI. Alasannya, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan komunisme tidak dijadikan peraturan konsideran RUU HIP. Massa juga menolak konsep Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Konsep itu juga termaktub dalam RUU HIP.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan atau Korlap Aksi Edi Mulyadi menilai Trisila merupakan perwujudan lain dari konsep nasionalis, agamis, dan komunis yang diusung Bung Karno, sedangkan Ekasila merupakan, kata Edi, perwujudan lain dari neo-komunisme. Edi juga menuntut partai perancang RUU HIP untuk segera dibubarkan dan meminta aparat kepolisian segera menangkap para inisiator RUU HIP. RUU HIP sendiri merupakan usulan DPR. Ada 7 fraksi yang mendukung penuh. PKS turut mendukung dengan catatan, sementara Demokrat menolak dan menarik diri dari pembahasan RUU HIP. Dinamika yang berkembang, sejumlah partai politik meminta RUU HIP memuat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran KPI dan pelarangan komunisme sebagai peraturan konsideran. Fraksi-fraksi di DPR juga meminta konsep Trisila dan Ekasila dihapus. Mayoritas fraksi di DPR belakangan menolak pembahasan RUU HIP menyusul berhembusnya isu kebangkitan komunisme dalam RUU tersebut. Bahkan, fraksi DPIP sebagai pengusul RUU tersebut juga mendukung langkah pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, langkah itu diambil untuk menunjukkan sikap mau mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai sumber pengambilan kebijakannya. PDIP menghormati dan dukung sikap pemerintah yang telah menunda sementara waktu pembahasannya RUU HIP bersama DPR, kata Basarah dalam keterangannya beberapa waktu lalu. Terkait hal tersebut, UAS pun meminta umat beragama di Indonesia untuk menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP karena RUU HIP hanya menurunkan derajat Pancasila menjadi undang-undang saja. Pancasila sebagai dasar ideologi negara, maka dengan RUU ini dia atau Pancasila diturunkan hanya menjadi UU saja. Padahal sebelumnya dia Pancasila lebih tinggi. Maka kita semua sebagai umat beragama di Indonesia mesti menolak. Karena Pancasila inilah sebagai titik temu antara Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu ada pada Pancasila, kata UAS saat menjawab pertanyaan sejumlah tokoh Muhammadiyah terkait pandangannya soal RUU HIP. Acara diskusi UAS dengan sejumlah tokoh Muhammadiyah itu bertajuk dengan ukhuwah mengisi the new normal era secara bermarwah. Dan acara itu dipandu oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang sekarang menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Profesor Din Samsuddin. Menurut UAS, kalau Pancasila diturunkan menjadi undang-undang, maka dikhawatirkan dia semakin turun dan bahkan akan hilang. Dan itu menurut UAS ada upaya ke sana. Karena dari Pancasila akan dikerdilkan lagi menjadi Trisila, nanti lebih slim lagi menjadi Ekasila. Dan itu juga tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi dasar gotong royong, kata UAS. Karena itu, UAS meminta umat Islam dan umat beragama lainnya di Indonesia mesti memahami itu dengan baik. Sebelumnya, RUU HIP menuai polemik. Hal itu lantaran tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI sebagai konsideran dalam RUU itu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa pandangan terkait RUU HIP. Salah satunya menolak jika Pancasila diperas menjadi Trisila atau Ekasila. Dia mengatakan pemerintah akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bagi pemerintah, Pancasila adalah 5 sila yang tercantum dalam pembukuan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sepakat agar pasal yang menjadi polemik dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP dihilangkan. RUU tersebut belakangan menuai kontroversi karena dikhawatirkan disusupi oleh paham komunisme. Terhadap materi muatan yang terdapat di dalam pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang dikristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus, kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan. Partai berlogo kepala benteng moncong putih itu juga sepakat untuk menambahkan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hasto mengatakan, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu misalnya Marxisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, radikalisme, serta untuk khilafahisme. Hasto mengatakan, Pancasila merupakan ideologi negara yang digali dari bumi Indonesia serta mengundang saripati kepribadian bangsa yang syarat dengan tradisi gotong royong dan musyawarah. Sebabnya, dia meminta agar penyelesaian polemik RUU HIP harus dilakukan dengan musyawarah sebagai praktek demokrasi Pancasila.
Dia meminta agar Indonesia selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghindar dari politik divide et impera. Mantan Sekretaris Tim Pemenangan Presiden Joko Widodo ini mengatakan, PDIP optimis bahwa pemerintah akan mengedepankan ideologi dan menampung aspirasi yang berkembang. Berbagai pendapat terkait dengan RUU HIP tersebut menunjukkan kuatnya kesadaran terhadap Pancasila sebagai dasar yang mensatukan bangsa. Dengan demikian, akan bijak sekiranya semua pihak dikedepankan ideologi sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah sebagian dari praktik demokrasi Pancasila, katanya. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.